Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan bicara mengenai how to know ourselves. Bagaimana mengetahui diri beserta potensi-potensi yang kita miliki sebagai self atau diri. Nah, apa yang dimaksud dengan apa? Apa yang dimaksud dengan mengetahui diri ya? Jadi mengetahui diri itu merujuk pada suatu proses gitu. Proses memahami diri sendiri. Ya, jadi kan kadang kita itu memahami seolah-olah memahami yang lain, tetapi kita tidak memahami diri kita. Nah, memahami diri kita itu diantaranya kita harus mengenali apa yang menjadi kekuatan kita. Nah, apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang cukup menjadi rintangan gitu, hambatan-hambatan dalam rangka menemukan atau mengolah potensi-potensi diri kita. Dan penting adalah memahami bahwa saya memiliki keterampilan, keterampilan diri. Nah, keterampilan ini bisa bersifat soft ataukah hard. Jadi ada namanya keterampilan soft skill dan hard skill. Soft skill itu macam-macam. Dia eh, sesuatu yang bisa diciptakan kayak gitu ya. Keterampilan dalam hal misalnya bergaul, keterampilan dalam menyatakan pendapat ataukah skill communication, keterampilan dalam memimpin dan seterusnya. Beberapa di antara itu tidak hadir begitu saja, tetapi diciptakan lewat berbagai macam cara termasuk mulai dari sekarang mampu mengolah ataukah mampu membuat rancangan dan panduannya dalam rangka mengetahui diri lebih jauh dan lebih dalam. Nah, untuk masuk ke bagian itu, hal-hal yang mungkin dilakukan tentu saja adalah kita memiliki kemampuan untuk melakukan introspeksi. Introspeksi anytime sebenarnya. Jadi apa yang baru kita lakukan misalnya itu diintrospeksi. Bisa lewat evaluasi ataukah melakukan refleksi mengenai tindakan-tindakan kita sebelumnya. Nah, di situ tentu dalam hal evaluasi kita melakukan penilaian diri untuk memahami karakteristik pribadi kita. Nah, dalam rangka eh, mendorong pemahaman itu, kita membutuhkan preferensi, rujukan. Kita butuh memiliki nilai, nilai-nilai yang kita pegang. Dan tentu saja kita mau tidak mau harus memiliki apa yang disebut visi, ataukah kita memiliki tujuan hidup. Untuk apa kita melakoni sesuatu itu? Karena misalnya Anda kuliah, itu wajib tahu bahwa tujuan kuliah saya adalah untuk apa. Jadi s- mulai dari kita meninggalkan rumah atau kampung halaman, kita sudah menyediakan jalannya, peta jalan untuk sampai pada titik yang ingin kita capai. Misal Anda tinggal di Pinrang, sebelum berangkat ke sana, Anda sudah harus tahu bahwa jalan yang saya lewati itu sudah tersedia dan tujuan akhirnya adalah kampus kita ini, Unifa, belajar di sana dan memeroleh berbagai macam hal. Di balik semua itu, kita sudah harus memahami karakteristik kita sebagai pribadi dan mendorong pengetahuan tentang preferensi dan nilai-nilai yang kita pegang sedari awal kayak gitu. Hmm, kita butuh panduan, panduan hidup singkatnya ya, panduan dalam memahami diri. Kenapa? Karena mengetahui diri itu butuh langkah-langkah gitu. Ada langkah-langkah penting untuk setiap orang dalam hal khususnya misalnya untuk mengetahui eh,
kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Dengan begitu, kita bisa merencanakan gitu, masa depan apa yang mungkin bisa kita siapkan dalam rangka sekaligus menghadapi hambatannya, menghadapi rentangannya, khususnya tentang hubungannya dengan tujuan yang telah kita taruh di sana yang disebut masa depan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memulai semua itu? Bagaimana membuat panduan untuk membantu diri memahami kekurangan sehingga menemukan kekuatan dalam mengatasi tantangan? Saya ingin memberikan beberapa panduan ya untuk membantu kita memahami kekurangan dan menemukan kekuatan dalam mengatasi tantangan kita. Beberapa di antaranya begini. Kita mau tidak mau itu harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kekurangan kita. Kita harus tahu apa sih power kita, apa strength saya, dan apa weakness saya. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah membuat daftar. Kita perlu meregistrasi kekuatan kita, membuat daftar kekuatan dan kekurangan kita. Itu dibuatkan listnya sedemikian banyak misalnya. Kemudian kita juga perlu mengumpulkan gitu ya, list mengenai keterampilan yang saya miliki, bakat yang saya miliki, atau karakteristik pribadi yang saya miliki selama ini. Ini bisa apa ya, bisa memang membuat kita kurang percaya diri. Tapi yang paling pokok ditaruh dan diletakkan di sana itu kita nggak boleh takut dan jujur gitu ya dengan diri sendiri dalam proses ini. Kita harus jujur juga, misalnya menerima bahwa saya memiliki kekurangan macam apa dan seterusnya, sehingga kita bisa mencari langkah-langkah yang bisa menunjang atau menghadirkan kekuatan-kekuatan di balik kelemahan-kelemahan yang selama ini miliki. Gitu. Berikutnya, kita butuh membuat apa yang disebut list ataukah evaluasi kemampuan. Evaluasi kemampuan itu termasuk dalam berbagai area, seperti belajar, khususnya misalnya mendalami kajian-kajian di program studi kita, mampu belajar berkomunikasi publik, berkomunikasi karena kecerdasan komunikatif itu bagian dari jalan untuk sampai pada tujuan. Juga yang ini ya, yang tak kalah pentingnya sebenarnya dan kadang jarang dilakukan mahasiswa itu adalah kemampuan dia dalam mengelola mengelola ataukah membuat manajemen kesehatannya. Karena tahulah di saat kita mahasiswa itu manage makanan yang kita konsumsi mulai bangun pagi misalnya itu kadang terelakkan dan terabaikan gitu sehingga mau tidak mau tentu saja itu bisa kemudian mengganjal proses kita mencapai apa yang disebut tujuan, visi ataupun masa depan. Selain evaluasi kemampuan, kita juga perlu mengidentifikasi tantangan-tantangan yang akan mungkin kita hadapi gitu, ataukah pernah kita hadapi. Kita perlu menuliskan itu, apa tantangan atau hambatan yang selama ini kita hadapi. Lalu kalau sudah ada list itu, kita memiliki jalan ataukah cara untuk bisa menjawab bagaimana saya bisa mengatasinya gitu. Tentu kita sudah bisa apa ya, kalau ada list tentang tantangan yang kita hadapi, kita punya ruang atau waktu untuk bisa mengatasinya. Nah, ketika kita mau mengetahui itu, kita juga mungkin untuk bisa mempelajari banyak hal. Nah, dalam hal ini, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman kegagalan-kegagalan tertentu, misalnya kalau itu diletakkan sebagai tantangan. Berikutnya adalah eh, ini paling penting, membuat rencana. Kita perlu membuat planning hidup kita, perencanaan hari-hari kita. Jadi setelah mengidentifikasi kekuatan, strength, kemudian kekurangan, weakness, dan tantangannya, threat-nya, kita butuh membuat rencana bagaimana kita akan menggunakan kekuatan itu
dalam mengatasi tantangan dan kelemahan yang selama ini kita jalani. Nah, rencana ini harus mencakup beberapa hal, termasuk tujuan yang kita rumuskan, baik itu jangka pendek pun jangka panjang. Setelah ada itu, tentu kita akan punya langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan itu. Kenapa? Karena sudah ada identifikasi kita, ada list-list kita mengenai hal-hal yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Lalu langkah berikutnya, apa yang harus kita lakukan lagi? Yang kita perlu lakukan adalah mencari support, mencari dukungannya. Jadi jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang lain. Kenapa? Karena kita nggak bisa hidup tanpa orang lain gitu. Kita butuh teman, kita butuh keluarga ataukah kelompok profesional gitu, yang bisa mendukung apa yang menjadi rencana-rencana kita terhadap masa depan. Nah, dukungan ini itu sangat mungkin memberikan kita begitu banyak pengalaman berharga gitu ya, termasuk perspektif-perspektif menarik tentang kehidupan, serta juga membantu kita dalam ya tujuan yang telah kita rencanakan. Itu pokok ataukah poin utamanya. Nah, apa selanjutnya yang perlu kita lakukan? Dari sekian panjangnya proses-proses kita itu, kita juga butuh melakukan simulasi, mensimulasikan ataukah mempraktikkan misalnya kalau kita telah memiliki keterampilan baru. Misal, ini yang terakhir gitu. Mempraktikkan keterampilan dan strategi baru yang telah kita alami dan menjadi bagian dari proses belajar kita. Ini bisa melibatkan strategi memainkan peran. Kita bisa bersimulasi di ruang-ruang diskusi misalnya gitu ya. Ataukah aktivitas lain yang membantu kita mensimulasikan ataukah menerapkan apa yang telah dipelajari. Kita harus punya rencana-rencana itu, mencari ruang-ruang, medan-medan apa ya, medan-medan yang mungkin bisa menjadi ruang diskusi misalnya kalau itu ranahnya adalah melatih skill communication misalnya. Nah, yang terakhir, ada hal yang ingin saya sebut islands of calm. Jadi islands of calm ini kita butuh menciptakan pulau kita untuk menghadirkan suatu kenyamanan. Kenyamanan ini tanda kutip ya, yang disebut kenyamanan itu kita butuh menciptakan ruang kita sendiri dalam melakoni ataukah menjalankan kekuatan-kekuatan itu. Kita butuh comfort zone-nya. Kenapa? Karena segala aktivitas yang kita lakukan dan kita tidak nyaman atau taruhlah tidak belum kita latih sebagai fashion gitu ya, passion dalam melakoninya itu tentu sulit mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita. Islands of Calm ini itu itu perlu bagi kita untuk menemukan ataukah mencari orang-orang ataukah mencari teman, individu-individu. Kita juga butuh mencari lingkungannya dengan eh, berupaya mendorong misalnya aktivitas yang bisa membuat kita diterima di sana ataukah membuat kita aman di tempat itu. Dia bisa membuat kita rasa apa ya, menciptakan rasa tarik kita ke sana sehingga apa yang menjadi rencana kita itu bisa berkelanjutan. Nah, pertanyaan yang dapat membantu kita dalam proses ini adalah kita harus buat listnya. Siapa orang-orang yang mungkin kita sebut sebagai orang yang bisa membuat kita diterima di sana. Kita bisa aman di sana. Dan ataukah paling ininya lah, kalau anak-anak sekarang atau kamu sekarang ini yang bisa menjadi bagian dari gengnya. Tetapi perlu diingat ya, geng ini juga itu biasanya bermata dua gitu. Kemampuan kita telah mengolah kekuatan, keterampilan, kemudian mengetahui kelemahan kita, itu juga sesungguhnya memandu kita untuk menemukan geng yang berguna ya, tanda kutip ya, untuk menjalankan visi kita. Ketika kita salah memilih geng, berarti itu juga menandakan bahwa di awal kita gagal mengidentifikasi kekuatan-kekuatan kita itu. Jadi sesungguhnya di titik ini menemukan geng itu karena kita telah memiliki
analisa awal tentang di mana comfort zone saya, di mana islands of calm saya itu bisa saya labuhkan perahu saya di sana di pulau itu. Jadi kita pada akhirnya karena mengetahui diri kita itu secara otomatis membawa kita pada pulau yang tepat gitu. Pulau yang tepat bagi diri kita. Nah, berikutnya lingkungan macam apa sih yang bisa memberi kita rasa memiliki dan perasaan yang berkelanjutan gitu. Karena kadang kan kita menemukan eh, eh, wilayah, kita taruhlah kayak gitu, tapi itu juga tidak membuat kita bisa apa ya, bisa menjadi bagian dari sana. Bahwa ini milik saya juga ini. Disinilah saya bisa banyak melakukan hal-hal dan menjadi rumah saya. Se di titik itu juga lingkungan ini itu mendorong kita menjalankan beberapa aktivitas berkelanjutan dari implementasi kekuatan-kekuatan yang kita telah rancang atau yang akan kita operasikan di sana. Lalu berikutnya adalah apa jenis hal yang Anda suka lakukan di lingkungan ini, itu otomatis terhubung dari kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi atas peluang-peluang kita mengoperasikan kekuatan-kekuatan itu sendiri. Nah, di Island of Calm ini, ataukah pulau yang bisa membuat kita nyaman ini, eh, itu tepatnya adalah ruang yang memang telah menjadi situasi tempat atau aktivitas yang di dalamnya kita bisa stabil gitu. Nah, apa yang harus sudah kita lakukan ketika telah berlabuh di pulau yang menenteramkan itu dari hasil olah identifikasi kita di atas itu? Kita di sana memungkinkan untuk menghabiskan waktu dengan teman ataukah lainnya gitu dan bisa saling mendukung di dalamnya. Nah, juga di tempat itu memungkinkan kita untuk bisa mengunjungi tempat-tempat yang menyenangkan, toko-toko buku favorit misalnya, ataukah tempat-tempat yang memang memantik banyak hal mengenai rasa ingin tahu kita, ataukah menumbuhkan kekuatan-kekuatan kita sebagai scholars misalnya, atau seorang mahasiswa. Island of Calms ini juga sebagai mahasiswa itu membantu kita melakoni hobi kita yang kita sukai. Seperti membaca, menulis, ataukah bermain musik, ataukah macam-macam yang terkait dengan upaya kita makin menguatkan misalnya keterampilan kita, ataukah mengoptimalkan kekuatan yang kita miliki. Berikutnya, eh, kita berharap di pulau yang tentram itu atau ruang yang tertentram itu juga bisa up- membackup diri kita, utamanya menjadi bagian yang berpartisipasi ya dalam komunitas atau kelompok itu. Minat-minat kita juga bisa teratasi gitu. Kenapa? Karena kita memiliki pengalaman yang sama di dalamnya. Seperti pada akhirnya kita akan ketemu dengan pulau di mana semua orang misalnya terhubung dengan klub buku, grup olahraga, atau organisasi sukarela tergantung dari apa yang telah menjadi list identifikasi kita mengenai keterampilan-keterampilan dan kekuatan yang kita miliki. Berikutnya, yang mungkin kita lakukan adalah pada akhirnya kita bisa melakukan rutinitas harian yang membangun struktur dan kebiasaan secara konsisten gitu. Seperti misalnya dengan ketemu dengan klub buku, itu akan terus memandu kita menemukan terbitan-terbitan baru ataukah informasi-informasi menarik lainnya gitu ya. Ataukah kita bisa menulis jurnal dan sebagainya. Atau paling tidak, komunitas-komunitas itu menyiapkan kita cara misalnya untuk menentukan makanan-makanan sehat kita untuk mendukung tujuan kita. Nah, setiap orang itu sangat mungkin memiliki apa yang disebut islands of calm ataukah zona yang membuatnya nyaman gitu. Eh, Zona ini sungguhnya adalah bagian dari runutan yang saya eh, sampaikan sebelumnya.
Ketika kita bisa mengidentifikasi kekuatan kita, mengetahui kelemahan kita dan jujur eh, mengatasi celah-celahnya dan seterusnya, pada akhirnya kita akan apa ya? Kita akan pada akhirnya terbawa pada tujuan dan misi misi kita menjalani hidup, dan tentu saja bagian itu makin menguatkan kita mengenai diri kita gitu. Kita tahu siapa saya sebagai pribadi ataukah siapa saya sebagai bagian dari komunitas yang ada itu. Saya kira itu materi mengenai how to know yourself gitu. Nanti akan saya berikan eh, bentuk aktivitas untuk mencoba melis misalnya kekuatan-kekuatan yang kita miliki, ataukah memahami apa yang menjadi bagian penting dari upaya kita bersama menentukan ataukah eh, apa ya, bisa 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 merangkul apa yang kita sebut masa depan. Saya kira begitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.